Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saskia Salsabila Putri dengan NIM G00241114 dari kelompok B7. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai anatomi vertebra dan regiodorsum. Oke, jadi di sini disajikan sebuah kasus, yaitu terdapat seorang wanita yang mengalami nyeri pada punggungnya. Nah, di kasus ini terdapat kaitannya dengan anatomi vertebra dan regiodorsum. Oke, jadi di sini kita mau bahas apa? Jadi yang pertama, kita ini membahas tentang struktur anatomi vertebra yang terdiri dari cervical, thoracal, lumbal, sacrum, coccygeal, dan muskuli penyusun regiodorsum. Oke, jadi sebelum kita bahas satu-satu, aku mau jelasin tentang struktur vertebra secara umum. Jadi, struktur vertebra secara umum itu adalah corpus vertebra di bagian anterior dan arcus vertebra di bagian posterior. Di antara kedua struktur ini terdapat sebuah lubang, yaitu foramen vertebra. Nah, foramen ini nantinya akan dilalui oleh medula spinalis serta meninges spinalis ke arah superior. Foramen vertebrale berlanjut melewati foramen magnum dan akan berhubungan dengan cavum crani. Oke, jadi next. Nah, pertama kita mau bahas tentang vertebra cervicalis. Nah, khususnya vertebra cervical 1. Nah, untuk vertebra cervical 1 ini atau biasa disebut os atlas. Ini tuh ciri-cirinya dia tuh tidak punya corpus dan processus spinosum, serta dia memiliki fovea dentis. Nah, fovea dentisnya ini ada di bagian sini. Lalu selanjutnya yaitu vertebra cervicalis 2. Nah, vertebra cervicalis 2 ini nama lainnya os aksis. Os aksis ini memiliki dens atau processus odontoideus, apex dentis, dan facies articularis anterior. Lalu juga punya processus spinosum yang besar, kuat, dan bifida. Nah, ini gambar dari vertebra cervicalis 2. Oke, next yaitu vertebra tipikal. Nah, vertebra tipikal ini itu tuh terdiri dari vertebra 3 dan sampai 6. Nah, cirinya ini tuh punya processus transversus yang memiliki foramen transversarium yang dilewati oleh vena vertebralis, terus juga korpus kecil dan lebar, terus spinanya kecil dan bifida, dan punya foramen vertebrale besar atau segitiga. Terus ini gambar dari vertebra cervical. Nah, di sampingnya ini ada vertebra cervicalis 7. Nah, atau biasa disebut prominent. Nah, cirinya ini tuh dia ini punya processus spinosus yang paling menonjol, terus juga processus transversarium yang paling besar, dan tapi foramennya kecil dan hanya dilewati oleh vena vertebralis. Oke, sebelum lanjut ke vertebra thoracica, jadi tadi mau menegasin bahwa arti dari foramen itu lubang, lalu juga spinosus itu penonjolan yang biasanya cenderung pipi. Oke, next ke vertebra thoracica. Nah, ini ada beberapa bentuk dari vertebra thoracica. Nah, vertebra ini itu tuh merupakan vertebra yang punya korpus berbentuk mirip sama jantung. Terus juga foramen dia ini kecil dan bulat. Terus juga ada processus spinosum yang panjang dan miring ke bawah. Nah, ini dia ada gambar dari processus thoracica. Nah, untuk gambar yang ini yang wajib kita ingat atau biasanya itu utama harus diingat, ini tuh ada articulatio capitalis costae, terus ada articulatio costotransversaria, terus ada povea costalis, terus ada povea costalis superior. Nah, terus di
gambar yang kanan ini tuh yang biasanya wajib kita ingat-ingat, ini tuh ada fovea costalis superior sama tadi, terus di bagian sini juga ada fovea costalis inferior, terus juga ada fovea costalis processus transversi. Oke. Lanjut ke bagian sini, jadi khusus untuk vertebrata cicah 12 ini tuh processus transversusnya itu terbagi jadi 3 tonjolan, yaitu tuberculum superior atau processus mamillaris, terus tuberculum inferior atau processus accessorius, dan tuberculum lateralis. Nah, di gambar ini yang biasanya harus kita ingat itu ada proses mamillaris. Nah, proses mamillaris ini letaknya ada di sebelah sini. Lalu di bawah proses mamillaris ini ada processus accessorius. Oke, next ke materi selanjutnya, yaitu vertebra lumbalis. Nah, vertebra lumbalis ini agak unik. Kalau yang sebelumnya tadi mirip sama jantung, ini tuh korpusnya besar dan kayak ginjal. Dan dia ini tidak memiliki foramen transversarium. Terus juga dia ini foramina vertebranya tuh mirip sama segitiga, terus juga pediculusnya kuat, laminanya juga tebal. Nah, ini ada vertebra lumbalis 4 dan ya, vertebra lumbalis 4. Nah, untuk gambar ini yang biasanya wajib dihafalin atau yang kita harus tahu banget, ini tuh ada pediculus arcus vertebra di bagian sini, terus ada lamina arcus vertebra, terus ada foramen vertebrale, terus ada corpus vertebra, dan sebelah kanannya ini juga sama vertebra lumbalis 4. Oke. Sebelum next ke topik selanjutnya, jadi khusus untuk vertebra lumbalis 5 itu tuh dia punya processus spinosum yang kecil, terus juga bagian ventral korpusnya itu lebih rendah daripada bagian dorsalnya, dan kadang melekat pada sacrum. Terus next ke os sacrum. Di vertebra sacralis atau os sacrum ini terbagi jadi 2, yaitu fascias pelvina dan fascias dorsalis. Untuk yang fascias pelvina ini, dia ini menghadap ke anterior atau dia ini lebih cekung gitu. Terus promontoriumnya tuh sangat penting dalam menentukan ukuran pelvis pada bidang obstetrik. Terus juga dia ada foramina sacralia, terus juga ada linea transversa. Nah, ini gambar dari os sacrum. Jadi yang wajib-wajib kita ingat ini ada foramina sacralia anteriora, so ada lineae transversae, terus ada promontorium. Oke, next ke os sacrum yang fascias dorsalis. Os fascias dorsalis ini dia menghadap ke posterior. Terus juga dia ada punya crista sacralis mediana, terus ada crista sacralis lateralis, terus ada foramina sacralia posterioria juga. Terus ya, jadi dari keempat ini yang wajib kita tahu itu tadi crista sacralis lateralis, terus ada crista sacralis medialis, terus foramina sacralia posteriora, terus ada fascias auricularis, terus crista sacralis mediana. Oke, next ke materi selanjutnya yaitu vertebra coccygia atau os coccygeus. Nah, os coccygeus ini tuh dia gabungan dari 4 vertebra. Ini ada 2 gambar di sini. Jadi ini ada bagian-bagiannya. Yang pertama ada cornucoccygeum, terus di bawahnya ada vertebra coccygia 1, vertebra coccygia 2, dan vertebra coccygia 3 sampai 5. Terus di gambar di kanan ini ada cornucoccygeum, terus vertebra coccygia 1 di bagian sini, dan vertebra coccygia 2 sampai 4. Oke, next ke selanjutnya ini muskuli penyusun dari regiodorsum. Yang kita lihat di gambar ya.
Jadi, muskulinya ini itu dibagi jadi dua. Apa aja? Yaitu muskuli superficial, muskuli intermedia, dan muskuli profunda. Bedanya apa? Nah, kalau yang muskuli superficial ini itu tuh berhubungan dengan cingulum membri superiores. Kalau intermedia ini tuh ikut berperan dalam proses respirasi. Dan kalau yang muskuli profunda dia tuh dimiliki oleh kolumna vertebralis. Nah, kalau yang muskuli superficial ini tuh terdiri dari musculus trapezius bagian sini, terus adalah musculus latissimus dorsi, terus ada musculus rhomboideus mayor dan minor, terus ada musculus levator scapula. Lalu yang muskuli intermedia ini ada 3, musculus serratus posterior superior, terus ada musculus serratus posterior inferior, dan musculus levator costarum. Nah, yang terakhir muskuli profunda ini tuh ada 2, ada lamina superficial atau yang terdiri dari musculus splenius, terus lamina intermedialis yang terdiri dari musculus erector spinae. Oke. Jadi, itu tadi materi yang berkaitan dengan struktur anatomi vertebra dan muskuli penyusun regiodorsum. Nah, sekian dari saya. Bila masih banyak salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.